Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Retno Wibawanti, NIM 2020 SE006. Saya dari ITB AS Indonesia, dosen pengampu Bapak Muhammad Toin, SEI, ME, SY. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem dan prosedur prinsip mudharabah dan musyarakah. Pengertian mudharabah yaitu sebagai akar kerjasama usaha antara dua pihak, yaitu antara pengelola usaha yang disebut sebagai muharib dan pihak memiliki modal yang disebut dengan sahibul mal. Melalui pembiayaan ini, pemberi modal memperoleh bagi hasil secara terus-menerus selama usaha masih berjalan. Besar keuntungan yang diperoleh dibagi atas dasar kesepakatan yang telah ditentukan di kontrak awal. Ketentuan hukum mudharabah adalah yang pertama, mudharabah dapat dibatasi oleh periode tertentu. Yang kedua, kontrak tidak boleh dikaitkan mu'alaq dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi. Yang ketiga, tidak ada ganti rugi dalam mudharabah karena akad ini pada dasarnya bersifat amanah, kecuali akibat dari kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan. Keempat, jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya atau terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrasi syariah jika tidak diselesaikan secara musyawarah. Jenis mudharabah ada dua, yaitu yang pertama, mudharabah mutlaqah, yaitu usaha diajukan oleh mudharib kepada sahibul mal. Dalam akad ini, pemberi modal tidak menentukan jenis usaha apa yang akan dilakukan dan hanya menjalankan usaha. Yang kedua yaitu mudharabah muayyadan, yaitu usaha yang ditentukan oleh pemberi modal. Usaha ditentukan oleh pemberi modal atau yang disebut dengan sahibul mal. Sedangkan pihak yang menerima pembiayaan atau disebut mudharib hanya sebagai pengelola yang menjalankan usaha. Skema mudharabah yaitu yang pertama, nasabah mengajukan pembiayaan kepada bank untuk memperoleh modal usaha. Yang kedua, bank memberikan modal sebesar 100% untuk dikelola oleh nasabah yang memiliki keahlian tertentu. Ketiga, ketika akad berlangsung, telah ditentukan proporsi bagi hasilnya. Yang keempat, jika terjadi kerugian ketika menjalankan usaha yang bukan merupakan kelalaian nasabah, maka kerugian ditanggung oleh bank. Jadi, pihak yang mengelola usaha tidak perlu menggantikan rugi kepada bank. Yang kelima, setelah proses usaha berjalan, lalu keuntungan dibagi sesuai dengan ketentuan nisbah. Selain itu, nasabah juga mengembalikan modal pokok kepada bank. Pengertian musyarakah. Musyarakah adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam sebuah usaha untuk menggabungkan modal dan menjalankan usaha bersama dalam suatu kemitraan dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan dan kerugian berdasarkan porsi kontribusi modal. Secara etimologis, musyarakah berarti penggabungan, percampuran, atau serikat. Musyarakah sendiri merupakan akad kerjasama di antara pemilik modal yang mencampurkan modal mereka dengan tujuan mencari keuntungan. Hukum musyarakah itu adalah boleh. Bila dikerjakan akan mendapatkan pahala, tetapi jika ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Jenis-jenis syirkah atau musyarakah. Yang pertama, syirkat amlat, yaitu syirkah yang terjadi karena adanya usaha tertentu atau terjadi secara alami, bukan karena akad atau yang disebut ini di luar kajian perbankan syariah.
Yang kedua yaitu syirkat Uhud, yang terjadi jika dua pihak atau lebih bersepakat untuk menggabungkan harta mereka untuk kegiatan usaha dan hasilnya dibagi antara pihak yang terlibat, baik laba atau rugi. Syirkah atau musyarakah Uhud ini yang ada pada perbankan syariah. Skema musyarakah, nasabah mengajukan pembiayaan kepada bank dengan akad musyarakah untuk mendapatkan tambahan modal. Yang kedua, antara nasabah dengan bank saling kontribusi dalam usaha ini. Harus ada kerjasama. Ketiga, dalam hal ini antara kedua belah pihak saling bekerja sama. Yang keempat, bank melakukan pembiayaan modal kepada nasabah dan dikelola menurut keahlian masing-masing nasabah. Keduanya bekerja sama dalam melakukan suatu proyek yang keuntungannya dibagi berdasarkan sesuai kesepakatan. Terima kasih dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.